Selamat sore pemirsa, Kabar Merah Putih kembali menjumpai Anda. Beragam kabar seputar aktivitas dan kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan jajaran Kabinet Merah Putih akan kami hadirkan selama 30 menit ke depan. Bersama saya Shena Damayana, inilah Kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Presiden Prabowo Subianto meresmikan smelter atau fasilitas pemurnian emas melalui Precious Metal Refinery atau PMR milik PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur. Precious Metal Refinery atau PMR merupakan fasilitas pemurnian lumpur anoda yang menggunakan proses hidrometalurgi terbesar di dunia. PMR juga merupakan fasilitas pemurnian emas modern pertama di dunia yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Menurut Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana, peresmian itu merupakan komitmen pemerintah dalam mempercepat proses hilirisasi. Pabrik ini meliputi peleburan dan pemurnian tembaga dengan unit pemurnian logam mulia serta berbagai fasilitas pendukung. Selain smelter atau fasilitas pemurnian emas melalui Precious Metal Refinery, pemerintah juga pada tahun lalu telah meresmikan smelter PT Freeport di Gresik, Jawa Timur yang mampu mengolah 1,7 juta ton konsentrat tembaga dari Papua. Lalu apa sebenarnya yang dimaksud dengan smelter dan seperti apa cara kerjanya? Istilah smelter muncul dari proses yang dinamakan smelting atau proses ekstraksi biji logam murni yang ditambang dari bumi. Smelter merupakan fasilitas pengolahan hasil tambang yang berfungsi meningkatkan kandungan logam seperti nikel, timah, tembaga, emas, dan perak. Proses ini meliputi pembersihan logam dari sisa-sisa kotoran. Smelter kini menjadi fasilitas wajib yang dapat meleburkan biji logam menjadi logam murni atau produk logam yang menghasilkan nilai lebih. Cara kerja smelter sangat bergantung pada jenis logam yang diproses. Semakin rendah tingkat keaktifannya, semakin mudah proses peleburannya. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dalam aturan tersebut pemerintah mewajibkan perusahaan pertambangan mineral logam untuk membangun smelter. Selain kebutuhan dari industri pertambangan mineral logam, smelter juga memiliki nilai ekonomis. Melalui proses smelting, hasil tambang akan memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Adanya smelter baru juga bisa mendorong terciptanya lapangan kerja baru. Smelter PT Freeport yang terletak di kawasan ekonomi khusus Gresik, Jawa Timur berfungsi untuk mengubah konsentrat tembaga menjadi katoda tembaga. Dalam 1 tahun, smelter ini mampu mengolah 1,7 juta ton konsentrat tembaga yang diproduksi menjadi 600.000 ton katoda tembaga. Namun, proses smelting ini merupakan pekerjaan yang beresiko tinggi, sebab pekerja harus kontak langsung dengan suhu tinggi yang dapat membahayakan keselamatannya. Untuk itu, para pekerja smelter sebelumnya harus sudah pernah mengikuti pelatihan keselamatan kerja. Selain itu, mereka juga harus selalu menggunakan alat pelindung diri yang sesuai standar agar keselamatan dan kesehatan mereka terjaga. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, pemerintah kembali mengubah rencana pengangkatan CPNS dan calon P3K formasi tahun 2024. Bagi CPNS diangkat paling lambat Juni 2025, sedangkan untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paling lambat Oktober 2025. Berikut pernyataan dari Mensesnek Prasetyo Hadi dan Menpan RB Rini Widiantini. Yang pertama, pengangkatan CASN dipercepat, yaitu untuk CPNS diselesaikan paling lambat pada bulan Juni tahun 2025. Sedangkan untuk
P3K seluruhnya diselesaikan paling lambat pada bulan Oktober tahun 2025. Ya. Penyelesaian pengangkatan ini agar ditindaklanjuti dan dilakukan sesuai dengan kesiapan masing-masing kementerian, masing-masing lembaga maupun masing-masing pemerintah daerah dan instansi terkait. Ya. Kedua, kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, Bapak Presiden memberikan petunjuk untuk segera dilakukan analisis dan simulasi dengan tetap mempertimbangkan kesiapan masing-masing di dalam memenuhi persyaratan tersebut, ya, agar pengangkatan ini dapat dilakukan sesuai dengan jadwal terbaru yang telah ditetapkan, sebagaimana yang tadi sudah kami sebutkan di poin pertama. Sebagaimana telah disampaikan tadi, sesuai dengan kesiapan masing-masing KL dan Pemda saat ini dalam memenuhi persyaratan dengan rincian jadwal paling lambat sebagai berikut: CPNS paling lambat Juni 2025, P3K seluruhnya paling lambat Oktober 2025. Dengan kebijakan ini tentunya pemerintah pusat dalam hal ini Kemenpan RB dan BKN sesuai arahan Bapak Presiden mempersilahkan dan akan memfasilitasi pengangkatan selama kementerian, lembaga, dan Pemda masing-masing saat ini telah menunjukkan kesiapan dalam memenuhi persyaratan. Hal ini sudah merupakan kebijakan yang sangat optimal sesuai aspirasi yang kami terima, sehingga saat ini peran aktif kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah tentunya sangat dibutuhkan. Pemirsa, Stadion GOR Delta Sidoarjo hari ini akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kabar selengkapnya sesaat lagi, tetap bersama kami. Pemirsa, Stadion GOR Delta Sidoarjo hari ini akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Renovasi GOR Delta Sidoarjo menghabiskan 95 miliar rupiah. Stadion ini berkapasitas 19.467 penonton. GOR Delta dilengkapi sejumlah fasilitas, dan usai renovasi semakin nyaman dan aman. Ada 10 titik pintu emergensi dan sudah diuji coba. Perlu 3 menit untuk evakuasi apabila terjadi kericuhan. Tempat evakuasi dipastikan siap dengan cepat menggeser para supporter dan penonton dari dalam keluar stadion. Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Hambalang, Kabupaten Bogor, Minggu sore. Bertemu dengan Bapak Presiden. Fokus utama rapat tersebut adalah memastikan proyek-proyek hilirisasi memberikan dampak nyata bagi penciptaan lapangan kerja serta pemerataan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Proyek hilirisasi. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala BKPM Rosan Ruslani menyampaikan bahwa pihaknya bersama kementerian terkait telah menginventarisasi sejumlah proyek hilirisasi di sektor mineral, batu bara, aquaculture, pertanian hingga perkebunan. Pertama dalam bidang penciptaan lapangan pekerjaan. Kami hari ini bertemu dengan Bapak Presiden dari Kementerian Hilirisasi, dan kemudian juga kita melihat yang mempunyai dampak tentunya tidak hanya dari segi ekonomi, tapi itu yang disampaikan penciptaan lapangan pekerjaan, penurunan impor, dan juga bisa meningkatkan ekspor. Dan di mana yang kita juga mempunyai daya competitiveness yang lebih tinggi. Nah, itu yang kita coba analisa, dan proyek-proyek itu juga kita lihat bagaimana dampaknya dari industrialisasinya. Dan kalau bisa ini juga melibatkan para petani, baik itu petani tambak maupun petani dari sektor perkebunan itu sendiri, dan juga bagaimana itu bisa menciptakan
peningkatan perekonomian di seluruh masyarakat, petani, dan juga masyarakat sekitar tempat usaha itu berada gitu ya. Pemirsa, rapat panja revisi UU TNI telah berlangsung sejak tanggal 14 sampai 15 Maret 2025 di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat. Rapat yang berlangsung pada akhir pekan kemarin dianggap terburu-buru dan janggal. Rapat panja tersebut telah merampungkan setidaknya 40% pembahasan isi dari 90 daftar inventaris masalah atau DIM. Meski begitu, panja masih membahas lebih lanjut terkait ikhwal penjelasan undang-undangnya. Beberapa poin yang dihasilkan dari rapat tertutup itu diantaranya soal penambahan, perluasan jabatan sipil yang diduduki oleh TNI. Total ada 16 kementerian lembaga yang diduduki oleh prajurit TNI. Salah satu yang ditambah adalah BNPP atau Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Pemirsa, hari ini pimpinan DPR angkat bicara terkait proses revisi UU TNI yang sedang digodok oleh panitia kerja. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyebut jika hanya terdapat 3 pasal di UU TNI yang akan direvisi, yakni pasal 3 soal kedudukan TNI, pasal 47 soal keterlibatan TNI pada instansi sipil, dan pasal 53 terkait dengan perubahan batas usia pensiun TNI. 3 pasal yang kemudian masuk dalam revisi Undang-Undang Tentara Nasional Republik Indonesia. 3 pasal itu terdiri dari pasal 3, yaitu mengenai kedudukan TNI. Jadi ini sifatnya internal, yaitu ayat 1 misalnya, dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden. Itu tidak ada perubahan. Kemudian ayat 2-nya, kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi yang berkaitan dengan aspek perencanaan strategis TNI itu berada di dalam koordinasi Kementerian Pertahanan. Ini pasal dibuat supaya semua sinergis dan lebih rapi dalam administrasinya. Kemudian pasal 53 itu tentang usia pensiun yang mengacu pada undang-undang institusi lain. Ada kenaikan batas usia pensiun, yaitu bervariatif antara 55 tahun sampai dengan 62 tahun. Dan ini perinciannya kita akan bagikan kepada teman-teman media. Presiden Prabowo Subianto optimis pemerintahannya bisa menciptakan 8 juta lapangan kerja tahun ini. Kabar selengkapnya sesaat lagi, tetap bersama kami. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto optimis pemerintahannya bisa menciptakan 8 juta lapangan kerja tahun ini dari berbagai bidang. Hal itu dikatakan Presiden dalam peresmian pabrik pemurnian logam mulia di Gresik, Jawa Timur hari ini. Tapi kita lihat ada kemungkinan bisa mencapai hampir 30 proyek cukup besar yang ujungnya tidak hanya di hilir, kita juga tetap akan investasi di bidang hulu yang strategis. Dalam hal ini kita melihat beberapa sektor masih sangat penting. Sektor pertanian, perikanan ini menghasilkan devisa yang sangat besar, tapi juga menciptakan lapangan kerja yang sangat besar. Perkiraan kita dari program investasi kita yang kita akan mulai tahun ini, kita bisa menciptakan lapangan kerja kurang lebih 8 juta lapangan kerja. Jadi kita sangat optimis, kita sangat bersyukur kita memiliki sumber daya. Sekarang menjadi tugas dan kewajiban kita untuk mengelola sumber daya tersebut dengan sebaik-baiknya dan dengan tertib
dengan good governance, dengan transparansi, dan dengan akuntabilitas yang sebaik-baiknya. Saudara-saudara, ini nanti akan menjadi kekuatan dan energi baru bagi masa depan Indonesia. Menyambut arus mudik, pengerjaan jalan tol Kapal Betung yang menghubungkan Palembang Kayu Agung Betung, Sumatera Selatan dikebut. Sementara ribuan warga memadati kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur untuk mendapatkan tiket mudik gratis. Menyambut arus mudik, pengerjaan jalan tol Kapal Betung yang menghubungkan Palembang Kayu Agung Betung dikebut. Tanggal 20 Maret 2025, jalan tol Kapal Betung siap difungsikan. Persiapannya hingga kini sudah 95%. Tinggal di ujung jalan sekitar 600 meter. Diharapkan adanya tol Kapal Betung bisa mengurai kemacetan arus lebaran. Sementara, ribuan warga memadati kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur untuk mendapatkan tiket mudik gratis. Dinas Perhubungan menyediakan 4.000 tiket gratis, 40% sudah habis secara online, sisanya 2.400 tiket diperebutkan secara offline. Tujuannya 20 kota dan 17 kabupaten di Jawa Timur untuk waktu keberangkatan 29 Maret 2025. Demi mendapatkan tiket mudik gratis, warga antri sejak hari Minggu kemarin. Tidak sedikit warga yang harus kecewa karena tiket telah habis. Tim TV One mengabarkan. Dan pemirsa, kabar tersebut sekaligus menutup jumpa kita hari ini. Esok Kabar Merah Putih akan kembali di waktu yang sama. Dan jangan beranjak dulu pemirsa, karena saat lagi Anda dapat menyaksikan program Damai Indonesiaku. Saya Shena Damayana, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.